aku, Rembo dan Noval bukan orang hukum, jadi kita nggak terlalu paham terkait teknis dan sebagainya. Ungu kritisi teman-teman di kolom komentar dan juga kita belajar diskusi bareng di kolom komentar karena pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pelanggaran hak asasi manusia berat bersama dengan 12 pelanggaran HAM berat lainnya. Oke, selamat apa ini berarti ya, teman-teman? Mungkin selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman pegiat hak asasi manusia gitu ya, biar keren panggilannya. Ketemu lagi dengan aku. Sebelumnya kenalin, aku Noval Akbar. Hari ini bakal coba pandu pembicaraan yang cukup asik dan panas yang sepanjang tahun 2024 kemarin mewarnai proses pemilu dan pilkada di Republik Indonesia. Kurang lebih kemarin selama proses pemilu dan pilkada cukup banyak gitu hal-hal yang super intrik banget. Kita lihat bagaimana berbagai lembaga negara coba hadir untuk menciptakan gitu pemilu dan pilkada sesuai dengan asas-asas yang mereka miliki. Kalau kita tarik panjang sepanjang tahun 2024 ada beberapa putusan-putusan yang kemudian menjadi menarik untuk kita bahas dan kita bicarakan hari ini, yaitu soal putusan MK 6070 serta putusan MK nomor 90. Mungkin biar pembahasan kita hari ini lebih tepat dan lebih asik gitu ya, hari ini aku ditemani sama dua orang narasumber, yaitu ada Mas Rembo alias Naufal Aulia. Oh kebalik ya, Mas Naufal Aulia alias Rembo, Menteri Akspro Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, dan juga ada Kak Bima selaku Dirjen Aksi dan Propaganda BEM-FISIP UB 2024. Mungkin sebelum aku lanjutin gitu ya kenalan dan pembahasan untuk podcast hari ini, mungkin kita biar lebih asik podcastnya, aku mau kenalin teman-teman soal jargon dari podcast ini. Jargonnya itu adalah ada apa di sekitar kita, get to know them with paham. Itu dia. Tepuk tangan dong. Nah, ya, mungkin sebelum kita bisa lanjut bahas terkait muatan dan substansi dari podcast hari ini, mungkin Mas Rembo atau Mas Bima, hari ini gimana kabarnya nih? kabar hari ini mungkin cukup apa ya? Kalau ditanya kabar sebenarnya baik-baik aja. Cuma kalau misalkan ditanya apa yang dirasain sih khawatir. Karena hari ini Prabowo dilantik menjadi presiden dan Gibran jadi wakil presiden, terus kekhawatiran besar aku pribadi gitu loh. Ya mungkin karena record dan juga prosesnya yang relevan juga sama pembahasan kita hari ini gitu. Jadi mungkin bertanya kabar baik aja, cuma perasaannya khawatir gitu sih. Mas Rembo? Ya sebenarnya hampir senada ya sampai sama Bima tadi. Cukup khawatir karena tanggal dimana podcast ini di take itu berdekatan dengan yang disampaikan Bima tadi, yaitu pelantikan rezim baru. Ya rasanya masih belum rela gitu kan melihat foto yang ada di sekolah itu adalah seorang terduga pelanggar HAM dan satunya adalah anak haram konstitusi. Mungkin singkatnya kayak gitu. Oke. Menarik gitu ya. Ternyata hari ini diri pribadi merasa baik-baik saja, tapi dua orang yang super luar biasa ini merasa bahwasannya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, begitu ya kurang lebih. Oke, mungkin biar lebih langsung tertuju sama bahasan. Tadi juga udah aku mention terkait putusan MK 6070 serta putusan MK nomor 90. Menurut Mas Rembo dan Mas Bima gitu ya, sekiranya hal yang paling vital dan paling menarik untuk bisa kita lihat dan kita bahas terkait dua putusan atau tiga putusan ini, itu hal-hal seperti apa gitu Mas Bima dan Mas Rembo gitu ya? Ya mungkin coba ke yang putusan MK yang paling baru nih ya di pilkada, terutama di nomor 60 dan 70. Yang mana memang secara singkatnya 60 ini adalah soal istilah kata tuh ambang batas. Ambang batas untuk pada akhirnya mengajukan calon di pilkada. 70 ini lebih berbicara soal usia. Nah, singkatnya dari 60 dan 70 ini sebenarnya suatu gebrakan yang mana akhirnya bisa memberikan iklim baru. Mengapa iklim baru? Karena padanya partai-partai yang bisa dibilang nggak punya kursi di DPRD itu bisa mengajukan calon alternatif. Yang mana calon alternatif ini juga bisa padanya melawan dominasi koalisi gemuk yang ada di tiap-tiap daerah. Nah, sehingga bisa dibilang ini sedikit cerah sedikit lah soal yang putusan MK yang di pilkada ini.
Nanti untuk putusan 90 mungkin bisa dijelasin juga lebih mah. Nah, melanjutkan itu, cuman kan yang lebih menarik kenapa counter pada poin 670 ini karena bisa dibilang ada dinamika dan polemik setelah itu. Karena terlepas memang ini mungkin nafas baru, angin segar lah bagi kondisi demokrasi di Indonesia ya. Tapi juga di satu sisi ini juga membuat para elit ini sedikitnya marah gitu. Karena banyak implikasi yang terjadi. Nah mungkin singkatnya awalnya untuk gitu aja. Mungkin Mas Bima ada yang mau disampaikan juga? Oke, mungkin kurang lebih sama kayak Mas Remo tadi bilang gitu loh. Cuma aku coba bergeser sedikit konteksnya kita ke pemilu karena memang putusan MK yang baru-baru ini itu berbeda sama putusan MK yang di awal terkait masalah umur calon presiden dan calon wakil presiden, di mana terjadi pemangkasan yang awal 40 itu boleh tidak 40 asal dengan catatan yang ingin dicalonkan itu pernah memimpin daerah baik itu tingkat kabupaten, provinsi dan lain sebagainya gitu. Itu menjadi bentuk apa ya sebenarnya yang pengen coba aku tekankan di pembahasan hari ini gitu loh, bukan terkait apa putusannya, tapi pola MK itu, pola-pola instansi negara itu sangat mudah untuk dibredel dan dimasuki kepentingan-kepentingan gitu loh. Terlepas dari dua putusan yang memang bertolak belakang, kepentingan elit dan kepentingan publik, tapi rasa-rasanya kalau misalnya kita melihat konstitusi dilecehkan sebegitu mudahnya oleh banyak orang, jadi kehilangan marwah dan kehilangan kekuatannya gitu loh. Jadi pikiran coba aku sampaikan di sini, yang perlu kita khawatirkan bahwasannya mendekati pemilu aja bisa semudah itu gitu loh. Apalagi dengan kita yang tidak melihat bahwasannya bukan pada tahun politik, bakal terjadi hal-hal serupa yang tanpa ada pengawasan secara menyeluruh dari masyarakat sipil seperti itu. Jadi memang fokus yang coba sebenarnya pengen aku tawarkan itu tadi, proses dari penciptaan putusan dan juga orang-orang yang terlibat itu perlu kita kritik dan perlu kita awasi karena kita udah kecolongan 2 kali kemarin gitu loh. Otomatis jangan sampai ke depannya di rezim baru ini hal tersebut terjadi lagi gitu loh. Dengan putusan-putusan yang memang sepertinya orientasinya bukan untuk kepentingan publik tapi orientasinya untuk kepentingan para elit seperti itu. Ya, cukup menarik gitu ya terkait 2 putus atau 3 putusan ini yang sebenarnya secara muatan atau secara orientasi itu bisa dibilang memiliki orientasi yang cukup berbanding terbalik gitu. Putusan 60-70 yang berorientasi kepada penyediaan ruang terhadap partai politik untuk iklim pilkada justru dianggap baik gitu ya lewat pernyataan Mas Rembo dan Mas Bima tadi, atau malah sebaliknya di putusan nomor 90 terkait pemilu itu malah dianggap sebagai putusan yang cenderung merugikan gitu. Kalau kita coba lihat 2 putusan ini menurut Mas Bima dan Mas Rembo gitu ya, sekiranya kalau kita tarik soal implikasinya, kenapa MK hari ini atau kemarin gitu ya mencoba untuk merumuskan 2 putusan yang secara apa ya bahasanya, secara objektif gitu ya, secara tujuan itu berbanding terbalik. Yang satu berorientasi kepada kebaikan halayak ramai gitu ya, yang satu berorientasi untuk elit-elit politik atau dinasti lah gampangnya, karena istilah dinasti cukup sering untuk disebutkan selama proses pemilu. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa gitu 2 putusan ini cenderung hadir tapi malah poin batasan dan output dari putusannya justru berbanding terbalik gitu. Mungkin Mungkin aku melihatnya itu sekarang ibaratnya MK ini sebagai marketplace gitu loh. Jadi orang mau memesan apapun bisa di situ. Ibaratnya tolong dong aku pengen minta ini gitu. Akhirnya MK bisa menyediakan, tapi tergantung orang dalamnya siapa. Contoh kemarin pas putusan yang terkait umur presiden wakil presiden itu yang memimpinkan Anwar Usman, di mana masih ada kerabatan dengan Jokowi. Jadi otomatis yang disorot itu orang yang di dalam itu perannya cukup besar untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan permintaan siapa gitu. Dan toh di putusan pilkada pun terjadi pergeseran karena memang setauku ya bukan Anwar Usman lagi untuk mengendalikan atau mungkin memimpin putusan tersebut gitu. Jadi memang itu yang perlu diperhatikan. Pada akhirnya kenapa terjadi perbedaan dan juga hasil yang ibaratnya condongan tuh berbeda gitu. Tapi menurutku memang seharusnya seperti itu, tapi bukan arahnya terhadap pesanan dari elit, tapi pesanan dari masyarakat gitu loh. Jadi memang orientasi yang harus dibuat sama MK terkait putusan itu orientasinya terhadap masyarakat gitu loh, bukan terhadap pesanan-pesanan para elit-elit atau mungkin tadi dinasti kayak Mas Noval bilang gitu. Jadi memang hal tersebut sebenarnya perlu ditanggapi, tapi jangan sampai kita itu ibarat orang yang reaksioner gitu, melihat bahwasannya apapun putusan dihasilkan sama teman-teman yang ada di MK itu cenderung lebih ke salah satu pihak gitu loh. Jadi hanya biner benar dan salah, tidak mau melihat lagi lebih dalam bahwasannya
ada intrik apa sih dalam proses pembuatannya tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai nanti masyarakat publik menilai hal-hal yang dilakukan sama teman MK itu tindakan yang memang sepenuhnya dari pesanan, tapi tetap perlu mengkritisi apapun hasilnya. Jangan sampai mereka bisa leluasa sedemikian rupa untuk menghasilkan produk-produk yang memang bisa dibilang putus-putusan yang memang bisa dianggap merugikan masyarakat. Seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin Mas Remo? Ya mungkin memang benar ya, bisa dibilang MK ini sebagai mungkin marketplace-nya kayak disampaikan Bima tadi. Mengapa? Nah ini sebenarnya kenapa mungkin harganya mahal banget MK? Karena putusan MK ini sifatnya final and binding, artinya sangat mengikat. Dan juga MK ini pada akhirnya menjadi penafsir utama konstitusi. Jadi MK ini ketika udah ngomong A, berarti itu ada tafsiran dan hasil koreksi terhadap undang-undangan. Final and binding artinya udah nggak bisa dianulir pakai jalan apapun. Nah itu yang membuat lantas harganya mahal. Dan benar kata Bima tadi bahwasanya di baliknya itu juga terhadap ada intrik atau konsolidasi kekuasaan di dalamnya untuk mengakomodir suatu hal. Misal kalau yang di pemilu kemarin untuk pada akhirnya bisa mengakomodasi Gibran misal. Terus pada akhirnya di sekarang karena mungkin udah nggak ada Anwar Usman dan mungkin orientasinya berubah, akhirnya mencoba mengakomodasi yang soal pilkada ini. Karena kalau nggak salah di MK ini yang ngaju itu kalau nggak salah dari Gelora ya, Partai Gelora dari buruh. Akhirnya di ACC tuh, nah kan. Padahal kan ada konsolidasi kekuasaan yang terjadi putusan ini dibacakan, baik yang waktu pemilu maupun pilkada. Yang mana nantinya terkait bagaimana MK mengamini suatu gugatan itu juga tergantung bagaimana nego dan lobby di baliknya. Mungkin singkatnya seperti itu. Ya, satu hal tadi yang menarik untuk kita mungkin bisa bahas lebih lanjut ya. Terutama karena Mas Rembo dan Mas Bima yang berlatar belakang pergerakan seperti itu ya. Tadi juga di-mention sama Mas Bima bahwasannya tidak bisa gitu untuk kemudian masyarakat Indonesia bersifat reaksioner atas putusan-putusan yang dikeluarkan oleh organ-organ pemerintahan gitu, seperti itu. Ini mungkin pertanyaannya adalah kenapa gitu kemudian putusan di 60-70 itu menimbulkan reaksi yang super masif di kalangan masyarakat gitu. Kita lihat kemarin ada hashtag kawal putusan MK dan lain sebagainya yang kemudian tersebar luas lewat propaganda Garuda Biru dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa justru kalau kita lihat secara intensitas aksi masanya 60-70 itu lebih menarik atensi masyarakat dibanding dengan putusan nomor 90. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Oh ya. Padahal kenapa padahal mungkin terlihat lebih marah gitu ya 670. Mungkin satu karena sepertinya waktu rentang pemilu tersebut itu tuh ketika suatu orang bukan sekedar jangan bikin gerakan deh, sekedar nge-tweet itu pasti kena polarisasi langsung. Pasti sekarang tendensinya ketika aku bilang A yang misal itu memang suatu kondisi faktualnya itu biasanya dirasa ini ngomong pasti karena tendensi ini. Nah waktu itu menurutku tingkat untuk kepolarisasi kelompok atau sangat tinggi waktu pemilu itu, dan psikologinya sangat tinggi. Bisa dilihat dari banyaknya buzzer yang mana buzzer ini bukan buzzer sekedar buzzer, tapi ada seorang yang influence. Si waktu itu dentumannya terutama di Twitter ya. Twitter itu sangat gede-gede banget. Orang ngomong A dibilang anak Abah misal. Orang ngomong B bilang Ganjar, orang ngomong C Prabowo dan lain-lain. Nah sehingga waktu itu polarisasinya sangat gila banget. Selanjutnya, mereka kan itu sangat marah ya. Bahkan gerakan mahasiswa itu dipolarisasi bahwasanya ini ada gerakan yang dibayar, ini pecah dengan masyarakat, ditentukan. Nah jahatnya seperti itu. Ada konsolidasi kekuasaan ini memiliki banyak teknis, memiliki banyak cara-cara untuk membenturkan antara masyarakat sama bisa bilang mungkin mahasiswa saat itu terbenturkan. Kita bikin postingan soal propaganda ini dibilang dibayar berapa, bla bla demikian. Padahal itu menimbulkan persepsi bahwa gerakan mahasiswa ternyata bla bla dan demikian. Nah tapi mengapa hal itu tidak terjadi di pilkada, di RUU pilkada ya, tentang soal 60-70? Karena menurutku saat ini rakyat udah sadar bahwa mereka dibohongi 2 kali. Yang pertama mungkin dari 90 itu, dan 60-70 tarikannya kenapa lebih gede? Itu karena pada akhirnya polanya itu sangat terlihat. Karena pembacaan politiknya menurutku saat itu masih bias yang saat putusan MK. Kenapa? Karena pada akhirnya saat putusan 90 sama putusan MK yang sekarang 60-70 ada perbedaannya. Yang kelihatan bermain saat itu kan cuma MK toh. Makanya ada
MK mahkamah kakak, mahkamah keluarga dan lain. Tapi saat putusan pilkada 670 yang main itu dua, yang paling kelihatan ya, legis sama yudikatif, sorry. Nah waktu itu ada 8 fraksi itu mencoba untuk padanya ada namanya rapat sebelum rapat balik, itu ada rapat dulu kalau nggak salah. Itu rapat musyawarah apa ya? Aku agak lupa. Baru besoknya balik. Nah baliknya itu cuma 2 jam. Oke kita gas nih soal RUU. Sebenarnya ada 2 opsi untuk penjagalannya, yaitu melalui Perpu sama revisi UU Pilkada. Tapi kenapa Perpu nggak dipakai? Perpu ini dipakai apabila ada situasi darurat. Jangan waktu itu tidak ada equal yang mengharuskan. Ada yang pakai revisi UU Pilkada, mencoba untuk dianulir lewat jalan itu. Nah, ketika masyarakat melihat bahwasanya DPR nih kenapa tiba-tiba ikut bermain? Mungkin banyak masyarakat awam ya. Kenapa ikut bermain? Saya itu akhirnya itu menimbulkan kemarahan. Awalnya itu peringatan darurat ini kan dulu kan ditujukan untuk situasi-situasi darurat yang memang secara eksplisit kasat mata kelihatan. Misal serangan nuklir dan lain-lain. Yang mungkin berlebihan sih. Kayak gempa bumi, bencana alam dan lain-lain. Nah, akhirnya waktu itu di Twitter ada akun Twitter ngupload itu duluan. Terus dicaplok sama narasi. Nah, ramenya kan dari narasi tuh. Langsung mereka taruh ramai itu masif. Waktu pemilu itu nggak ada. Kenapa? Karena yang itu tadi polarisasinya terlalu gede. Bahkan media-media itu dibayar. Paling media yang objektif sekarang itu paling mentok cuma narasi, Tempo dan kawan-kawannya lah. Kompas juga nggak terlalu sih. Itu toh mungkin. Padahal karena media ini tidak satu lagi dan tidak ada yang mau berhubungan itu, gebor dikit waktu itu nggak semasif itu mungkin. Tapi soal gerakan itu sebenarnya masih ada. Cuma sangat riskan untuk dilaporkan dengan elemen lain. Nah itu sih mungkin singkatnya. Sehingga mungkin itu nggak singkat sih maksudnya. Super panjang gitu ya. Panjang. Mungkin aku coba beri apa ya intisari dari apa yang disampaikan Mas Rembo gitu loh. Kenapa pada akhirnya yang putusan MK yang kedua itu ramai gerakan dan lain sebagainya? Karena tuh masyarakat pada saat itu selain tadi yang Mas Rembo bilang adanya gerakan secara sosial media, tapi masyarakat publik menilai itu sebagai harapan. Kenapa tadi yang Mas Rembo sampaikan ada rapat balik yang hanya 2 jam, tapi untuk putusan masyarakat secara luas gitu loh. Secara itu nggak make sense sama sekali kan, ketika memang banyak permasalahan, tiba-tiba ditawarkan untuk revisi UU Pilkada dan hanya waktunya cuma 2 jam, otomatis masyarakat yang nggak paham hukum pun sadar gitu loh. Kita bahkan sekolah SD sampai SMP itu kan jam 6 sampai jam 4 baru pulang. Ini rapat hanya 2 jam untuk membahas urusan publik gitu loh. Otomatis kan timbul tanda-tanya besar gitu. Ini kenapa secepat ini, apakah ada kepentingan dan lain sebagainya. Makanya pada saat itu muncullah klip-klip potongan dari sidang tersebut, kemudian tiba-tiba muncullah tadi peringatan darurat dengan Garuda birunya yang dipost sama narasi. Itu memunculkan apa ya? Ibaratnya keresahan masyarakat itu diafirmasi akhirnya sama media-media besar. Kemudian akhirnya muncullah tagar kawal putusan MK dengan itu sebagai harapan bahwasannya putusan MK ini harus kita kawal agar pembahasan 2 jam tadi nggak disahkan gitu loh. Karena memang takutnya orang-orang yang paham terhadap politik dan lain sebagainya memberikan cara-cara curangnya melalui pasal yang dibahas hanya selama 2 jam gitu loh. Makanya otomatis masyarakat tuh menilai ini harapan kita nih untuk mengawal ini, yaitu kawal putusan MK. Nah, kenapa cukup masif juga terkait masalah penyebaran informasi dan gerakan hampir seluruh Indonesia itu. Memang pada akhirnya pun gerakan-gerakan simbol-simbol gerakan terutama pelopor mahasiswa itu melihat perlu untuk perluasan, bukan cuma untuk di Jakarta aja. Satu di Malang kita membuat gerakan serupa juga dan daerah-daerah lainnya, Jogja, Semarang dan lain sebagainya gitu. Itu memang menjadi faktor juga kenapa pada akhirnya kawal putusan MK itu menjadi hal yang memang sudah lama diidam-idamkan terakhir setelah Cipta Kerja. Kayak akhirnya kita demo besar lagi. Itu makanya momentum yang cukup besar untuk disambut oleh masyarakat, terutama di luar mahasiswa seperti itu. Jadi memang berikut tadi alasan-alasan yang memang menciptakan gerakan kawal putusan MK itu cukup besar dibanding putusan MK sebelumnya. Karena memang kurangnya medium yang mewadahi gerakan tersebut dan juga kurangnya pemantik di media sosial. Nah, jadi itu intinya pokoknya pada akhirnya kawal putusan MK yang kedua itu lebih ramai karena yang kawal putusan MK yang bukan kawal putusan MK sih, putusan MK yang pertama itu tidak ada medium yang mewadahi untuk gerakan tersebut. Terus juga masih minimnya untuk follow up lebih lanjut dari putusan tersebut. Jadi hanya angin lalu bahwasannya presiden boleh kok nyalon asal umurnya belum 40 tapi dengan catatan harus pernah memimpin suatu daerah seperti itu. Jadi hal yang ya udah biarin aja. Contoh akhirnya sekarang ya Gibran udah jadi presiden gitu. Itu salah satu implikasi dari putusan MK yang pertama seperti itu. Oke. Ya dari pertanyaan tadi gitu ya, ada hal yang kemudian aku coba highlight di sini. Itu terkait kenapa kawal putusan MK
yang kemudian muncul selama periode sebelum pengumuman calon tetap pilkada itu lebih masif. Yang pertama itu ada soal intensitas dari pemilu dan pilkada yang cenderung berbeda, yang munculin polarisasi seperti kata Mas Rembo tadi. Kemudian poin yang hari ini menurutku cukup menjadi dampak gitu ya, tingkat kesadaran dari masyarakat juga semakin meningkat melihat bahwasannya masyarakat sudah pernah dibohongi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada hal yang mungkin bisa untuk kita bahas lebih lanjut gitu terkait di putusan 60-70 itu yang bermain itu terdapat dua aktor seperti kata Mas Rembo tadi ya. Dua aktor yang main itu ada MK dan DPR gitu ya. Tadi juga udah disampaikan gitu terkait proses-prosesnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya menurut analisa Mas Rembo dan Mas Bima, kenapa kemudian di hari itu langkah yang diambil atau proses yang diambil oleh DPR cenderung super cepat dan super terburu-buru untuk menganulir putusan MK nomor 60 dan 70 ini? Mungkin seperti itu. Oke, mungkin singkat aja kenapa terburu-buru DPR untuk melakukan pembahasan terkait revisi UU Pilkada ya? Karena memang merasa publik itu udah sadar ada upaya-upaya untuk dulu tuh narasi yang paling kuat tuh Kaisang mau maju katanya menjadi gubernur di Jakarta. Itu narasi yang cukup kuat yang memang sering berseliweran di sosial media. Jadi tuh melihat bahwasannya dengan hasilnya Gibran menjadi presiden terus ada kesempatan untuk Kaisang naik gubernur, itu memunculkan kekhawatiran cukup masif di masyarakat, tapi tidak terlihat, tapi memang ada gitu di masyarakat. Bayangkan ketika memang nantinya Jokowi setelah selesai menjadi presiden, Gibran jadi wakil presiden dan Kaisang megang Jakarta, otomatis terah keluarganya bakal tetap ada. Ibaratnya kalau misalkan kita sebut sekarang itu namanya geng-geng Solo lah. Geng-geng Solo dengan kolaborasi dengan geng-geng Medan seperti itu. Itu Mataram Misret. Nah, itu menjadi apa ya? Kekhawatiran yang tidak terlihat secara nyata tapi memang ada di media sosial gitu loh. Itu makin berkembang. Mungkin yang aku baca ya sebenarnya akhirnya DPR yang memang bersekongkol ini yang sudah mulai ada narasi untuk bergabung dan sebagainya mencoba mempercepat hal tersebut. Dengan bukti apa akhirnya kan muncul akhirnya koalisi Kim Plus seperti itu. Cukup gendut koalisinya. Jadi pembahasannya memang cukup singkat. Satu sepakat ya forum sepakat gitu. Akhirnya kita berangkat untuk melakukan pembahasan padahal lingkup legislatif gitu. Cuma pada akhirnya karena memang masyarakat sudah sadar pada saat itu dan MK juga mulai bergerak, otomatis hasil dari legislatif tersebut berhasil di-cut seperti itu melalui putusan MK. Jadi memang yang perlu menjadi catatan hari ini hal-hal seperti itu tuh harus tetap ada gitu loh. Ibaratnya kekhawatiran yang semu, tapi selagi itu masih ada di sosial media, itu perlu terus diawasi. Misalkan menurutku masyarakat hari ini itu harus terus curiga terhadap pemerintah. Apapun yang dilakukan, jangan mau kita terima bahwasannya oh ini baik, oh ini suatu program kerja yang memang untuk membangun masyarakat dan lain sebagainya. Tapi perlu kita telah lagi dari anggarannya, orang yang bermain, karena memang ya kita tahu ada vendor-vendor dan bagi-bagi kue dari terhadap produk-produk kebijakan atau mungkin rencana strategis dari pemerintah gitu loh. Itu yang perlu diawasi. Nah hari ini takutnya walaupun sudah pernah melakukan pengawasan secara media sosial, kalau misalkan itu berhenti pas keputusan MK aja, menurutku kedepannya Indonesia bakal lepas tangan lagi. Bahwasanya kekuatan masyarakat sipil bakal berhenti di situ aja gitu loh, dan tidak keberlanjutan. Makanya waktu itu aku sama Mas Rembo yang ikut bergerak di Malang, ada kekhawatiran bahwasanya momentum ini lepas gitu loh. Momentum gerakan semangat euforia dan juga kekhawatiran masyarakat sipil tuh mati di sini dan padam. Karena memang takutnya hanya sebagai apa ya? Pantikan yang membara cuma padamnya cepat gitu loh. Jadi kita pengen coba untuk membakar dan menjaga bara itu agar tetap menyala dan masyarakat tetap kritis terhadap apapun langkah yang diambil sama pemerintah seperti itu. Mas? Ya mungkin tadi udah kurang lebihnya banyak sampai oleh Bima ya. Mungkin sedikit menambahkannya itu adalah bahwasannya selain putusan MK ini final and binding, ketika putusan MK itu sudah selesai itu harus langsung dieksekusi. Kecuali dalam amar putusannya itu dibacakan ini dieksekusi tanggal demikian dan demikian. Nah, lantas dengan harus dieksekusi kayak gitu, otomatis lembaga penyelenggara kontestasi siapa? KPU. Nah, KPU itu harus menggunakan itu sebagai pedoman juga. Apabila tidak, itu bisa memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Ya. Nah, apabila itu dilakukan pelanggaran, maka KPU ini bisa digugat. Terlepas mungkin parpol pada hari ini secara kaderisasi juga buruk ya mungkin dan nyebelin lah. Tapi kan parpolnya pasti memiliki ahli-ahlinya sendiri kan dalam bidang A, B, C dan demikian. Nah, mengapa pada akhirnya bisa dibilang ini sangat cepat? Ya jangan kalau pasti mereka udah melakukan analisis dan udah ada selataknya tak gitu lah. Dan mungkin sedikit missnya adalah, aku nggak tahu ya, ini
sedikit dari POV ku aja ya. Waktu si DPR ini ngelakuin balik, harapannya itu agar rapat cepat agar bisa segera direalisasikan. Sebenarnya mereka tahu kalau putusan MK ini pending, harus segera direalisasikan. Nah, dan pasca istilah kata apa? Pasca putusan MK ini disahkan, senang tuh rakyat. Balik tuh, marah lagi nih rakyat. Marah-marah sampai akhirnya putusan MK dibatalkan. Mungkin intinya sih dari itu. Jadi memang kenapa putusan ini buru-buru? Karena mereka sadar bahwasanya semakin lama hal ini dilakukan, semakin ketahuan tabiatnya. Tapi ternyata udah ketahuan duluan. Mulai pengeboran yang tadi disebutkan oleh Mas Bima, mulai peringatan darurat dan lain-lain. Ini itu dilakukan dengan cepat, harapannya nggak ada yang sajar. Tiba-tiba lengah dikit, putusan MK jadi, misalnya gitu. Dan akhirnya mengambil langkah cepat itu adalah sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Karena saat itu yang dipertaruhkan itu mahal banget. Total yang sudah disampaikan Bima tadi 8 fraksi itu menentang putusan tersebut. Itu sih mungkin sedikit. Ya, berarti sepil-sepil tadi dari Mas Rembo. Iya, tapi dari yang disampaikan sama Mas Rembo dan Mas Bima tadi bisa dilihat bahwasannya dalam proses putusan, semua putusan gitu ya, entah itu di DPR, entah itu di MK ataupun putusan-putusan lain yang sifatnya putusan itu putusan politis, peran aktor politik dalam hal penentuan keputusan-keputusan juga jadi ambil peran yang super besar gitu terkait pembagian kue, kemudian menyusun strategi dan taktik yang tadi disampaikan oleh Mas Rembo. Tapi kita coba lihat hari ini lewat kacamata yang lebih luas gitu ya. Kurang lebih tadi dari disampaikan sama Mas Rembo dan Mas Bima, bahwasannya hari ini kesadaran masyarakat udah jadi besar. Dan gampangnya hari ini kalau kita lewat dari sudut pandang budaya politik, mayoritas masyarakat Indonesia sudah hampir bisa dibilang tergolong dalam budaya politik yang partisipatif. Secara langsung atau tidak langsung, hari ini harusnya pemerintah lebih sadar dan lebih aware untuk mengambil langkah-langkah politis. Tapi menurut Mas Rembo dan Mas Bima, apakah kemudian ada hal-hal yang harus bisa dihindari atau ada hal-hal yang harusnya dilakukan sama pemerintah hari ini untuk kemudian bisa meminimalisir feedback berupa gerakan-gerakan yang mungkin tadi banyak kita bahas seperti itu? Ada nggak, Mas? Oke, sebenarnya gini sih, menurutku untuk gerakan dan lain sebagainya itu bukan untuk dihindari sama pemerintah gitu loh. Jadi langkah yang paling tepat sama pemerintah ya kerja yang bener, udah gitu doang. Jadi misalkan gini, kenapa hari ini gerakan-gerakan sosial itu masih ada, gerakan masyarakat sipil itu masih ada sebagai tanda dan bukti misalnya pemerintah belum becus dalam beberapa sektor. Contoh misalkan Aksi Kamisen yang hampir 17 tahun berdiri, kenapa masih ada? Karena pemerintah nggak becus dalam penanganan pelanggaran HAM berat gitu loh. Kenapa akhirnya banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan masyarakat adat? Ya karena pemerintah hari ini belum mampu untuk menuntaskan masyarakat adat, masalah masyarakat adat, reforma agraria dan lain sebagainya gitu. Jadi baiknya pemerintah satu hal yaitu orientasinya kepada kepentingan publik. Udah gitu aja. Ketika pemerintah udah menggunakan orientasi pada kepentingan publik, produk kebijakan, anggaran dan juga langkah strategis yang diambil pasti selalu untuk kepentingan publik dan gerakan sosial itu tidak akan ada gitu loh. Tapi ketika pemerintah mengambil orientasinya kepentingan segelintir orang, elit dan pejabat-pejabat saja, ya otomatis masyarakat berhak untuk marah gitu loh. Dan respon terhadap gerakan yang marah tersebut harus seperti apa? Ya pemerintah harus evaluasi diri, menerima segala macam kritik dan bosannya kedaulatan terbesar di tangan rakyat gitu loh. Jangan sampai pada akhirnya malah pemerintah menghindari adanya gerakan tersebut. Pemerintah malah mendenial bahwasanya ini gerakan bayaran, ini hanya segelintir orang. Ya, saya berani bilang bahwasanya orang yang bergerak adalah 1% dari 99% orang yang sudah menikmati kenikmatan gitu loh. Dan 1% ini harus benar-benar dilihat dan juga harus benar-benar dibersamai gitu loh. Jangan sampai ada diskriminasi terhadap isu dan juga permasalahan dan problematika gitu loh. Jadi ibaratnya hanya segelintir orang yang merasakan kita kesampingkan saja. Kita utamakan orang-orang yang lebih membutuhkan atau mungkin orang yang lebih mementingkan terkait kepentingannya sendiri gitu loh. Jadi memang jangan sampai pada akhirnya nanti, terutama di rezim baru ini, harapan besar saya secara pribadi, jangan sampai nanti gerakan sosial itu dianggap sebagai tindakan makar, tindakan untuk mengkudeta dan lain sebagainya. Toh itu hak kita untuk menyuarakan. Jangan sampai kudeta. Jangan sampai pemerintah tuh nge-framing bahwasanya gerakan itu untuk mengkudeta pemerintah, walaupun ada narasi yang dibawa gitu. Cuma harus dilihat bahwasannya gerakan itu hadir karena pemerintah nggak becus dalam melaksanakan pekerjaannya gitu. Toh semacam itu aja. Kalau misalkan pemerintah hari ini pernah bersekolah dapat nilai yang buruk, harusnya mereka tuh punya evaluasi diri. Wah, berarti belum paham terkait ilmunya gitu. Yang diminta sama guru tuh murid tersebut nggak tahu. Sama halnya sama kayak bernegara gitu. Ketika masyarakat mengkritik, jangan anggap itu sebagai tindakan yang mencela negara gitu loh. Bosnya masyarakat tuh menuntut ini hak kita loh.
kita menuntut untuk sembako murah, kita menuntut untuk kita semua bisa masuk dalam kegiatan politik, kita menuntut masyarakat bahwasannya masyarakat itu mampu untuk mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi dari siapapun. Itu hak masyarakat gitu loh. Jangan sampai pemerintah malah merasa bahwasannya itu tindakan untuk mengkudeta dan makar, karena memang harusnya pemerintah memenuhi hak masyarakat gitu loh. Cara merespon paling baik ya pemerintah evaluasi diri gitu. Dengan adanya gerakan berarti sebagai tanda dan bukti pemerintah tuh nggak becus dalam menjalankan kerjanya gitu loh, dalam melaksanakan tupoksi-tupoksi mereka sebagai pegang kekuasaan gitu di produk kebijakan dan program-program strategis yang coba mereka usung. Jadi mungkin pemerintah harus lebih ramah lagi terhadap kritik, jangan sampai alergi terhadap kritik itu sendiri. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mas Rebo mungkin? Ya sebenarnya benar kata Bima sih, kerja yang benar dan nggak becus itu. Soalnya apa ya? Sebenarnya kalau ketika ditanya, tadi pertanyaannya gimana ininya? Gampangnya adalah hari ini rakyat lebih sadar. Oke, rakyat lebih aware dan Cara pemerintah buat ngerawat hal tersebut itu seperti apa? ngerawat kesadarannya. Ngerawat cara Biar nggak marah. biar nggak marah nih, karena salah dikit langsung dak gitu. Salah dikit dak gitu. Ya sebenarnya cara biar nggak marah ya karena jalan kok. Apa? Government. Awas. Government ini soalnya seharusnya kalau ada demonstrasi itu bukan direpresif seharusnya. Tapi pada akhirnya kan, oke, di satu sisi mungkin demonstrasi ini bisa dibilang adalah sebagai bentuk peringatan gitu. Kalau pemerintah istilah kata demonstrasi itu bilang maunya yang benar gitu misal. Tapi demonstrasi ini juga tidak bisa disalahartikan sebagai tanda bahaya pemerintah. Sehingga sebenarnya ketika terjadi demonstrasi, polisi-polisi masang kawat duri, nyiapin water cannon, gas air mata dan lain-lain, itu bisa dibilang sebagai kekuatan yang berlebihan itu oleh aparat. Karena tadi kasus di Semarang waktu pilkada atau di Malang di Malang itu ada gas air mata kan? Nah, terus diklarifikasi juga, kasih contohnya langsung. Contohnya langsung ya. Di Malang itu waktu demo pilkada kemarin, itu di Malang tuh jadi di barisan terdepan itu tuh sempat ada gas air mata dan ada water cannon juga. Ada sekitar 31 orang itu masuk rumah sakit. Karena aku masih tahu 31 orang masuk rumah sakit karena sebagian besar diantaranya itu gara-gara penggunaan gas air mata. Ada dalam hal ini yang poin yang sama yang di Semarang tadi, itu represnya gede-gedean bos. Itu sampai benar-benar kayak polisi, benar-benar kayak ngelawan apa ya, berontak itu istilah kata. Karena sekelas itu bahkan ngeliat tuh apa sih mobil yang bisa, mobil water cannon lah sebetulnya gitu. Rantis, mobil water cannon benar-benar maju kayak mau nabrak pas aksi itu. Itu kan gila banget ya. Zombie apocalypse. Iya benar-benar. Pemerintahnya kayak orang gila zombie kayak gitu. Bahkan nggak salah waktu di Jakarta direkturnya Lokataru sampai ditangkap. LBH nggak boleh masuk juga. Nah artinya pada hari ini tuh pemerintah tuh memandang demonstrasi sebagai seakan-akan wah ini tanda bahaya nih. Ini peringatan darurat buat pemerintah. Memang ini peringatan darurat buat pemerintah. Tapi outcome yang diharapkan bukan mukul orang bos, tapi mau waspada diri lah sebenarnya. Refleksi diri. Sebenarnya singkatnya kayak gitu, seyogianya kayak gitu. Ya, mungkin aku coba recap lagi ya bahasan kita di kesempatan kali ini terkait putusan MK 6070 serta putusan MK nomor 90. Secara garis besar, dua putusan ini merupakan putusan-putusan politis, mungkin seperti itu ya. Yang dimana kalau kita coba lihat dari apa yang disampaikan sama Mas Bima dan Mas Rembo untuk melihat putusan politis, ada banyak variabel dan banyak sudut pandang yang bisa dilihat. Mulai dari pembagian kue, kemudian peran-peran aktor, bagaimana aktor bermain di DPR, kemudian bagaimana aktor melakukan lobby politik dan lain sebagainya. Tapi poin yang perlu untuk di-highlight oleh Mas Rembo dan Mas Bima hari ini menurutku adalah untuk kemudian kita bisa memaknai semua putusan yang disampaikan atau dilakukan oleh pemerintah perlu untuk dimaknai lewat sudut pandang yang cukup beragam gitu seperti yang disampaikan sama Mas Bima. Pun tadi disampaikan juga bahwasannya kenapa kemudian gerakan demonstrasi, kemudian gerakan masyarakat, gerakan mahasiswa dan lain sebagainya itu cenderung secara intensitas lebih masif dan lebih efektif dari periodik atau dari dua putusan atau tiga putusan yang udah dikeluarkan sama MK. Mulai dari putusan 60-70 yang kemudian memantik yang namanya kawal putusan MK, kemudian putusan 90 yang cenderung tadi kata Mas Rembo dianggap sebagai gerakan-gerakan yang dipolarisasi dan lain sebagainya.
Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gitu ya, karena Mas Rembo dan Mas Bima juga fokus di gerakan mahasiswa. Kalau kita coba, tadi kan kita coba lihat dari sudut pandang pemerintah gitu dalam proses check and balance lah bahasanya. Kalau di ilmu politik, proses governance, ada peran masyarakat dan peran pemerintah di situ. Kalau kita coba lihat dari sudut pandang mahasiswa, sekiranya untuk mahasiswa bisa mengawal setiap putusan dan gerakan, entah itu gerakan politis dan apolitis yang dilakukan oleh pemerintah, sekiranya kita sebagai mahasiswa gitu ya, terutama Mas Bima dan Mas Rembo selama ini fokus di bidang itu, yang Mas Rembo dan Mas Bima memayungi gitu ya gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di Malang terutama. Mungkin sekiranya pertanyaan adalah sebagai mahasiswa, langkah yang mungkin atau cara yang mungkin kita bisa ambil untuk pada akhirnya kita bisa ikut gitu merawat demokrasi, merawat konstitusi dan lain sebagainya, itu caranya seperti apa? Mungkin seperti itu. Oh, pemain. Ya mungkin aku ingin menyampaikan perspektif pribadi ya. Jadi jangan anggap ini hal yang benar, cuma ini pandangan pribadi. Sebenarnya untuk merawat demokrasi sendiri itu ada beberapa tahapan itu. Yang pertama, sebagai mahasiswa jangan apatis. Itu yang pertama. Apapun yang dilakukan sama pemerintah, apapun yang dilakukan sama pemegang jabatan dan pemangku kebijakan, itu harus dilihat selalu ada permainan di dalamnya. Jadi sebagai mahasiswa harus melihat kira-kira ada tendensi di dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kira-kira ada kepentingan nggak? Jadi jangan sampai sebagai mahasiswa yang memang mendapat privilege, mendapat pendidikan formal yang layak dan lain sebagainya, kita malah tidak menggunakan hal tersebut itu. Karena menurut pribadi, gerakan atau mungkin demonstrasi itu bagian dari tridharma perguruan tinggi, advokasi, non-litigasi bagian dari pengabdian pada masyarakat, seperti itu. Jadi memang itu implementasi kita sebagai mahasiswa. Mungkin banyak yang bilang demo itu udah nggak relevan, demo itu udah sudah tidak, ibaratnya nggak akan impact yang signifikan lah. Coba pada akhirnya pun kita ngambil contoh yang masalah aksi di UKT gitu, aksi UKT Brawijaya kenaikan. Toh akhirnya kita berhasil, jadi UKT nggak ada 12 golongan gitu. Coba pada akhirnya perlu pengawalan terkait masalah peraturan rektor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, langkah apa sih harus dilakukan sama mahasiswa untuk menjaga demokrasi? Yang ketiga, selalu berpartisipasi. Aku nggak mendiskreditkan untuk orang-orang yang tidak memilih saat pemilu, karena menurutku tidak memilih adalah pilihan, tidak berpihak adalah berpihakan, seperti itu. Jadi memang orang-orang yang hadir hari ini sebagai mahasiswa, misalkan tidak memilih untuk siapa presiden kita, cuma harus ada alasan yang jelas gitu, kenapa akhirnya tidak memilih. Jadi setiap apapun yang dilakukan, setiap apapun yang akan digerakkan, itu ada rasionalisasinya kenapa gitu. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut tanpa ada alasannya gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa yang memang mendapat pendidikan dan juga memahami terhadap kondisi sosial dan juga impact yang dirasakan masyarakat terhadap produk kebijakan, itu harus membuat alasan yang cukup kuat dan cukup konkret untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu loh. Dan untuk tahapan yang ketiga, terus kritis terhadap apapun yang terjadi di negara gitu loh. Negara yang demokrasi, negara yang demokratis juga tadi kayak Mas Noval bilang, peranan masyarakat sipil, negara dan juga elit itu harus setara, jangan sampai yang dominan. Cuma hari ini karena negara dan elit itu bersekongkol, otomatis masyarakat sipil mempunyai ruang yang kecil gitu loh. Jangan sampai ruang yang kecil ini makin mengecil lagi dengan kita yang sebagai mahasiswa itu menolak untuk aware terhadap hal-hal yang memang cukup ada tendensi politis di dalamnya gitu. Makanya tadi 3 tahapan untuk tidak apatis dan juga mencari rasionalisasi terhadap tindakan dan juga terus kritis terhadap apapun yang dilakukan sama negara. Bukan berarti kita menolak adanya negara gitu loh. Misal kayak kita, sebenarnya aku nggak menyalahkan gitu orang-orang yang anarkis dan tidak percaya dengan sistem negara gitu. Cuma orang-orang yang udah hadir di Indonesia yang memang sistemnya itu demokrasi dan juga ada pembagian kekuasaan dari trias politika, terus memahami bahwa kita hidup di lingkup yang seperti itu. Jangan sampai kita menihilkan hal tersebut dan menolak untuk melakukan peranan check and balance kayak Mas Noval bilang di jalannya pemerintahan. Mungkin seperti itu sih kalau dari aku. Mas Rembo mungkin? Ya, benar sekali yang dikatakan Mas Bima tadi. Kalau kita mungkin mengambil POV sebagai individu mahasiswa, jelas perlu tidak apatis, aware, dan itu mengedukasi diri sendiri dulu. Pastikan kalian tahu masalahnya apa. Edukasi diri sendiri, edukasi orang lain. Makanya hadir ruang-ruang diskusi publik dan konsolidasi. Itu sebagai salah satu medium pencerdasan. Lalu ketika kita bicara soal demonstrasi atau aku sebutnya mungkin aksi dan kekerasan, itu nggak mulu-mulu kita bicara soal kita turun ke jalan, kita robohin gedung DPRD, kita masuk koran, kita bakar flat dan lain-lain, ya itu. Nggak sekecil itu sebenarnya. Oh gitu. Siap ya masuk koran. Nah, misal begini. Kehadiran kementerian Kastrat, maksudnya di bukan di pemerintah ya, Kementerian Kastrat, terus departemen
Bitpol lah mungkin yang fokus pada gerakan-gerakan kajian itu padahal kan sebagai salah satu medium untuk Dispo. Tapi kalau coba kita refleksi dulu nih ke gerakan di dalam ini, berapa banyak orang yang Dispo datang karena dia ingin lihat gitu. Berapa orang yang baca infografis yang telah dibuat, berapa banyak orang yang lihat video propaganda sampai selesai, berapa banyak orang baca infografis dan lain-lain. Itu perlu menjadi refleksi juga. Apatis yang tadi dimaksud Mas Bima itu adalah mungkin karena kita bertiga dari sospol ya, FISIP ya. Jadi kita melihat kayak wah ini makanan sehari-hari nih. Tapi perlu kita lihat juga ada teman-teman yang memang belajarnya mungkin sangat fokus pada hal-hal yang SKT misal fokusnya pada apa ya mungkin hal-hal yang di ranah sangat istilah kata apa ya sangat jarang bersinggungan dengan kebijakan publik. Tapi fokusnya mungkin lebih fokus ke hal-hal yang istilah kata apa ya Teoritis. Jadi expertise lah ya. expertise mungkin expertise sangat jarang bersinggungan disibukkan dengan hal akademik. Dia nggak salah dengan itu, tapi akhirnya perannya teman-teman yang pada hari ini mungkin bisa dibilang memiliki privilege untuk mengakses informasi itu adalah mengedukasi diri sendiri atau mengedukasi orang lain. Nah, setelah mahasiswa ini udah teredukasi secara keseluruhan melalui diskusi publik, melalui konsolidasi, baru itu saya ini dilebarkan, spektrumnya diluaskan. Sebagai contoh di Malang, biasanya teman-teman kalau amarah konsol itu nanti dibawa ke medium yang lebih besar. Misal medium yang lebih besar, misal Asuro misal kalau di Malang. Yang artinya semua elemen itu bisa masuk di dalamnya. Bukan hanya mahasiswa toh, buruh, tani, rakyat dari manapun itu bisa masuk. Kenapa? Karena pada akhirnya gini. Mengapa gerakan 98 berhasil? Itu adalah pada akhirnya saat itu yang benar-benar bertarung di jalan. Istilah katanya bertarung ya. Turun ke jalan itu bukan hanya dari mahasiswa toh, tapi bahkan sampai menyasar kelas menengah. Karena waktu kan resesinya gede kan ekonomi. Kelas menengah itu juga struggling juga. Nah poinnya itu edukasi diri, edukasi orang lain. Buatlah konsolidasi di daerah, eskalasikan gerakan. Satukan kekuatan sipil, satukan kemarahan itu turun ke jalan, buat diskusi publik, buat kajian-kajian, buat penghakiman, buat pengadilan dan lain-lain. Padahal outputnya itu setelah udah cukup aware, silakan edukasi diri sendiri karena sangat banyak cara mediumnya. Melewati Instagram, media sosial lain, diskusi publik, konsolidasi. Lo eskalasikan gerakan. Ketahui apa yang ingin disasar, lo temukan metode yang pas. Pada akhirnya bisa dibilang aksi dari kekerasan ini yang goal itu lebih banyak goalnya daripada kudeta berdarah gitu. Karena akhirnya aksi dari kekerasan sekecil kayak yang disebut Mas tadi UKT berhasil untuk tidak 12 golongan, putusan MK akhirnya bisa dibilang sedikitnya kita mendapat angin segar. Angin segar akhirnya tuh mungkin sedikit dari keberhasilan kecil gitu. Saya mungkin belum menang secara mutlak ya, tapi akhirnya dengan udah adanya giro-giro ini, udah adanya semangat-semangat ini, harusnya bisa berkelanjutan lewat cara yang bagaimana disampaikan Mas Bima sama yang disampaikan aku tadi. Mungkin itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Aku coba untuk recap lagi ya bahasan hari ini terkait putusan MK, terutama putusan MK nomor 6070 serta putusan MK nomor 90 yang hari ini lewat pembahasan tadi dapat dilihat bahwasannya dua putusan ini merupakan dua putusan yang sifatnya politis. Yang kemudian untuk melihat putusan ini disampaikan oleh Mas Rembo, peran aktor politik gitu juga ngambil peran yang cukup besar untuk melihat seperti apa putusan ini akhirnya keluar. Ngomongin soal dinasti, ngomongin soal bagi kue, kemudian soal ngomongin MK sebagai orang yang bisa dipesan gitu untuk membuat kebijakan dan lain sebagainya. Dan kemudian dapat dilihat bahwasannya hari ini dalam proses politik elit-elit politik juga ngambil peran yang cukup besar melalui lobby politik, kartel politik dan lain sebagainya. Tapi hal yang perlu untuk kita sadari dan kita garis bawahi sebagai mahasiswa tadi disampaikan oleh Mas Bima dan Mas Rembo gitu ya. Kita juga harus ngambil peran di ruang-ruang governance, ruang-ruang pemerintahan dalam hal melakukan check and balances. Tidak hanya kemudian menuntut atau meminta pemerintah untuk fokus bekerja dengan baik saja, tapi dalam hal pengawalan hari ini mahasiswa juga punya peran dan cara gitu untuk kemudian bisa mewujudkan yang namanya good governance, mungkin seperti itu. Mungkin singkatnya itu ya bahasan terkait putusan MK nomor 60, 70 serta 90. Mungkin makasih gitu ya Mas Bima dan Mas Rembo udah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan
super sibuk Menteri Asroen UB dan Dirjen Pergerakan BEM Visip gitu ya. Itulah ya teman-teman. Harapannya mungkin setelah podcast ini didengarkan sama teman-teman, kita dapat mengambil gitu langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Mas Remo dan Mas Bima untuk kemudian kita bisa mewujudkan good governance itu sendiri. Tadi aku, oke, monggo Mas. Masuk terakhir aja. Boleh, Ini monggo. sebenarnya harusnya di awal sih, cuma karena di akhir mungkin audiens bisa memperhatikan aku, Rembo dan Noval bukan orang hukum, jadi kita nggak terlalu paham terkait teknis dan lain Ya, sebagainya. ya. Monggo kritisi teman-teman di kolom komentar dan juga kita belajar diskusi bareng di kolom komentar karena memang yang kita sampaikan dari perspektif sosial politik, impact-nya ke masyarakat dan prosesnya seperti itu, bukan terkait nomenklatur hukumnya. Jadi mungkin teman-teman hukum yang nonton ini bisa langsung sampaikan pendapatnya jika memang dari kita bertiga ada yang salah seperti itu. Itu sih paling dari aku tadi. Mas Rebo? Ya, benar kan benar ya. Sangat berdedikasi apa yang kami sampaikan tadi. Karena kalian juga ada bisnisnya, secara mungkin muatan hukum dan lain-lain. Dan sebenarnya sangat feel free ya untuk kritik dan saran ya. Itu mungkin sangat seperti itu. Selebihnya adalah jangan lupa untuk turun ke jalan. Asik. Revolusi kan revolusi. Jangan. Ya mungkin itu teman-teman biar keren karena tadi ada jargon gitu ya. Mas Rembo mau ikut jargon Mas? Gimana jargonnya? Jargonnya tadi get to know them with paham. Get to know them with paham. Ya, mungkin aku kasih aba-aba ya tadi ya. Mungkin tadi aba-abanya kalau ngomong ada apa di sekitar kita, jawabnya get to know them with paham. Nah itu dia. Oke mungkin langsung kali ya. Ada apa di sekitar kita? Get to know them with paham. Oke teman-teman.